Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah TV yang hidup tapi mati-mati sendiri. Ini dia TV-nya. Gede banget ya. Langsung aja yuk kita cek tipenya. TV ini mereknya adalah Sharp dengan tipenya adalah 2TC50AD1i. Dan ternyata TV ini adalah TV biasa, bukan Smart TV. Dan ternyata TV ini juga nggak punya konektor atau soket female RJ45. Kenapa kok aku cari soket female RJ45? Karena biasanya firmware itu gampang diupdate. Kalau misalnya sebuah TV ada RJ45-nya, jadi tinggal dicolok ke internet, nanti dia bisa sembuh sendiri gitu. Kalau untuk kasus-kasus TV yang biasanya hidup mati sendiri. Tapi tantangan di servis kali ini adalah dia nggak ada soket RJ45-nya, dan stekernya pun kabelnya tuh udah diganti atau kepalanya tuh udah diganti sama kepala yang seperti ini. Ini jelas bukan standar dari TV-nya. Ini adalah standar PLN kayaknya. Langsung aja ya kita tes TV-nya. Kita ambil dulu steker atau kita ambil dulu stop kontak seperti ini. Kita tarik sampai ke bawah, terus kita colokin, kita lihat kondisi TV-nya itu sebetulnya seperti apa, dia mau hidup apa enggak. Soalnya kata yang punya, TV-nya ini bisa hidup, tapi nanti dapat berapa lama gitu, hampir 1 jam, nanti dia mati sendiri, terus hidup lagi, mati sendiri, terus hidup lagi, seperti itu. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita cari colokan yang enggak longgar supaya hasilnya bagus, terus kita hidupin TV-nya. Tuh, nggak kelihatan hidup ya. Lampu standby-nya pun kalau untuk TV Sharp biasanya sih ada di bagian bawah dan nggak kelihatan kalau misalnya dari atas atau dari samping. Bisa kelihatan dari depan aja biasanya. Aku nemuin satu buah tombol power di sini, cuman tombol power aja. Aku udah coba cek untuk raba bagian belakang ini ke sana ke sini, ternyata juga nggak nemuin tombol-tombol yang lain dan cuman tombol power aja. Tapi TV-nya sekarang hidup guys. Itu ada kelihatan OSD-nya dan muncul pesan tidak ada sinyal. Ini adalah satu pertanda yang bagus, artinya power supply dari TV ini bisa bekerja. Tapi kok kenapa cacat? Nah, itu akan kita cari tahu lagi. Kalau gitu tinggal ambil remote terus coba kita reset. Nah, ini biasanya cara yang paling efektif untuk memperbaiki TV Sharp secara nggak langsung. Dan jujur cara ini sebetulnya jarang dipraktekin sih, tapi kalau dipraktekin efektif. Ayo kita praktekin, kita reset TV-nya. Kita bisa coba cari tombol menu di remote-nya. Ingat ya, harus pakai remote karena TV-nya cuma ada tombol power aja. Pokoknya yang ada tulisan reset atau menu reset ini kita aktifin semua resetnya, artinya kita reset semua. Gambarnya kita reset, audionya kita reset, settingannya semuanya, pokoknya kita reset. Ini kebetulan banget ya, remote-nya ini memang bukan original, jadi kondisinya tuh ya seperti ini. Tombolnya udah ada yang lepas, terus kalau dipencet itu kadang-kadang nggak responsif. Jadi kita harus ya pandai-pandai lah mencetnya sampai bener-bener kepencet dia. Tapi yang paling penting untuk di reset itu ya di menu setting atau di menu pengaturan. Kalau misalnya TV kalian pakai bahasa Indonesia. Biasanya sih tombol reset itu ada di bagian bawah atau menu reset itu ada di bagian paling bawah. Nah seperti ini. Ini kita tekan OK, terus ya kita ikutin aja instruksinya seperti apa. Dan supaya kita tuh nggak lupa tombol reset itu di bagian mana, kita harus hafalin dulu atau kita pahami dulu kira-kira untuk TV ini tombol resetnya atau menu resetnya itu ada di bagian mana, ada di bagian pengaturan atau di bagian yang mana, supaya kedepannya kita nggak bingung lagi. Kita udah mencet reset yang mana ya, kayak gitu. Dan yang aku tunjukin saat ini adalah menu dari USB kalau misalnya kita pengen update firmware. Biasa kita menggunakan USB dengan opsi ini. Tapi untuk kali ini nggak usah kita update dulu firmware-nya, coba kita tes aja dulu, kita reset dulu ya. Kita scroll di pengaturan dan kita arahin ke paling bawah, kita tekan tombol reset, tekan ya, oke. Nanti dalam waktu sepersekian detik atau beberapa detik dia udah selesai tuh meresetnya dan dia bakal muncul menu baru. Atau kadang-kadang TV-nya langsung restart sendiri seperti ini. Nah kalau misalnya udah restart terus muncul menu seperti ini, pilihan negara, terus setting program, artinya TV kita udah selesai di reset, artinya resetnya tadi berhasil dan
waktunya kita uji coba dalam waktu yang lama. Kita bisa putar video dari USB atau kita bisa pakai STB atau bisa pakai antena. Pokoknya diputar aja lah. Dihidupin aja TV-nya sampai beberapa jam. Kira-kira dia bisa bertahan apa enggak. Kalau misalnya pengen nambah wawasan, kalian juga bisa untuk utak-atik di bagian sini ya. Atau kita juga bisa memprogramnya secara langsung. Kali ini aku memilih untuk memprogramnya secara langsung meskipun nggak aku tancepin antena. Karena ini aku lakukan hanya untuk tahu kira-kira TV-nya tuh mampu bertahan hidup berapa lama. Untuk memprogram siaran tuh biasanya makan waktu 10-15 menit lah. Artinya kalau sampai 10-15 menit TV ini mampu bertahan hidup, berarti ya udah alhamdulillah banget gitu. Karena restartnya tuh nggak terlalu cepat. Artinya ada potensi TV-nya masih bisa diperbaiki. Kita tunggu dulu sampai selesai sambil kita perhatiin kira-kira ada yang janggal apa enggak di layarnya. Kalau misalnya ada cacat, mungkin bakal kelihatan di layarnya. Tapi biasanya sih jarang ada kelihatan cacat dilihat dari layarnya, kecuali TV tabung ya. Akhirnya TV ini udah sampai sekitar 46%, sekarang lagi cari program, cari siaran dan nggak dapat sama sekali. Ya jelas nggak dapat karena memang nggak dicolokin apa-apa di belakang itu. Pakai HDMI juga enggak, pakai RCA juga enggak, pakai koaksial dari antena PF juga enggak. Wajar kalau nggak dapat siaran. Tapi minimal TV-nya udah bisa hidup sampai hampir 20 menit nih, tanpa ada kendala sama sekali. Nggak ada backlight-nya meredup, nggak ada restart, dan pencarian program ini masih berjalan. Pencarian program ini kan pasti memakan daya yang besar ya, karena dia mengoperasikan banyak bagian di dalam TV-nya. Yang jelas PSU-nya mampu menghandle kegiatan ini gitu. Artinya PSU-nya punya potensi banget untuk masih bisa diperbaiki. Yang namanya TV, setelah kita bongkar, jelas kita tahu di dalam ada PSU-nya. Tapi sebelum kita bongkar kan kita nggak tahu ada PSU-nya apa enggak. Dan jelasnya, meskipun kita sama-sama nggak tahu, dan kita harus tahu kalau misalnya kita membongkarnya, setidaknya seluruh bagian elektronik, seluruh alat elektronik itu pasti punya power supply atau PSU. Kenapa kok aku ngomongin PSU? Karena kalau misalnya tegangannya itu nggak normal, hidup terus mati, hidup mati, hidup mati, itu bisa disebabkan oleh PSU yang rusak. Kalau misalnya memori yang rusak itu biasanya nggak kayak gini, logonya pun cuman muncul di awal, habis itu dia mati lagi, nggak sampai on sampai lama seperti ini. Artinya aku mencurigai potensi kerusakannya lebih besar itu terjadi pada PSU atau power supply. Sekarang proses pemrograman udah selesai dan TV-nya sekarang standby seperti ini. Coba kita reset bagian yang lain lagi ya, misalnya gambarnya, audionya, seperti itu. Sampai seluruh menu reset yang ada di TV ini kita aktifin semuanya. Karena kan TV-nya tuh rusaknya aneh. Jadi biasanya solusinya juga pakai cara yang aneh-aneh. Karena penyebabnya juga aneh gitu. Maka dari itu seluruh tombol reset yang ada di TV ini kita aktifin. Kalau perlu kita bisa untuk program ulang sih atau di reset ulang seperti yang sebelumnya. Artinya kita meresetnya 2 kali. Kalau misalnya yang pertama tadi nggak yakin udah berhasil apa belum. Nah, kalau misalnya kita udah mereset 2 kali, sekali, atau berapapun lah yang kita mau ya. Sebetulnya kita bisa ngebiarin TV ini dalam keadaan hidup, misalnya searching channel, kita biarin dia. Kita ulangi lagi searchingnya. Pokoknya pastikan TV-nya tuh sampai hidup lama. Nah, kali ini aku mau coba untuk ngidupin TV-nya dengan memutar sebuah file dari flash disk yang bakal aku isi sebuah film. Kira-kira setelah direset mampu hidup berapa lama dia? Kalau misalnya mampu hidup berjam-jam, berarti udah bagus, udah selesai. Persoalannya berarti ada sedikit error di dalam mesin TV-nya. Tapi kalau misalnya TV-nya itu udah mati di tengah-tengah film yang berdurasi 90 menit, berarti persetan tadi itu belum berhasil dan artinya masih ada yang bermasalah di sini. Harus kita bongkar TV-nya mungkin dan coba kita cek secara fisik komponen apa yang kira-kira rusak yang menyebabkan TV ini pertama kali hidup bisa bertahan sampai sekitar 50 menit, kemudian dia bakal restart dengan interval yang sangat cepat. Dan TV ini udah aku restart guys. Sekarang masuk ke settingan
bahasa. Alhamdulillahnya di sini ada settingan untuk Indonesia atau bahasa Indonesia, atau ada Uzbek, tapi kalau kita pilih Uzbek nanti nggak bisa, nggak ngerti bahasa Uzbek. Sekarang coba kita masukin kode pos, dia minta kode pos pula. Padahal sebelumnya bagian ini bisa di skip. Atau memang kita bisa skip aja bagian ini, ya nggak tahu lah. Yang penting kita pencet-pencet aja sambil kita perhatikan kira-kira saat kita mengoperasikan menu-menu yang ada di TV ini, ada masalah apa enggak. Itulah makanya aku agak ngasih durasi yang lama di sini untuk ngelama-lamain di bagian ini. Karena biasanya kalau di pencet-pencet seperti ini, menu-menu di TV-nya terus tiba-tiba dia mati, artinya memang problemnya itu udah parah banget gitu loh. Tapi ini sih, aku pencet-pencet dia aman aja, nggak ada mati di tengah-tengah pengoperasian settingan dari TV-nya. Aku sambil inget-inget dulu kira-kira kode pos yang mau dimasukin ini berapa gitu. Dan ternyata tombol remote-nya ini memang agak bengak. Jadi kalau ditekan-tekan tuh kalau ditekan-tekan tuh dia nggak mau nekan gitu loh. Nggak muncul angkanya meskipun udah ditekan. Kalau gitu coba aku matikan aja deh. Terus kita hidupin lagi. Kita lihat kira-kira setelah kita matikan terus kita hidupin, dia masih secara default masuk ke settingan apa enggak. Ternyata masuk ke settingan, guys. Jadi harus kita pilih Indonesia dulu, terus bahasa Indonesia, kita pilih rumah atau toko, terus kita masukin kode pos. Saya masukin deh 291. Jadi ini harus ditekan banget nih sampai benar-benar muncul angkanya, karena kalau enggak proses ini enggak bisa dilewatin. Jadi harus masuk ke sini dulu sebelum TV-nya bisa standby untuk dimasukin siaran gitu. Langsung aja kita searching program, meskipun nggak bakal ada siaran di sini karena nggak dicolokin apa-apa di belakangnya. Singkat cerita, setelah proses program channel tadi itu dilakukan, aku biarin beberapa lama, udah hampir 1 jam dalam posisi tanpa siaran. Ternyata tanpa siaran selama 1 jam, TV ini masih hidup loh. Kalau TV-TV yang lain biasanya kan langsung otomatis standby ya, tapi dia enggak, dia masih on. Muncul tidak ada sinyal seperti ini. Tapi dia mampu sampai hampir 1 jam loh hidupnya. Aku ngerasa seneng sih gitu. Tapi sekarang aku nggak mau seneng-seneng kebanyakan dulu, karena aku mau tes pakai flash di sini. Flash di sini isinya adalah sebuah film yang bakal aku putar ya di TV ini. Durasi filmnya sekitar 90 menit. Jadi minimal TV ini harus mampu untuk memutar film selama 1,5 jam. Kalau dia nggak mampu ya berarti TV ini nggak layak untuk dikatakan sembuh. Tuh, langsung kebaca, tapi dia hebatnya itu. Berarti mainboardnya masih bagus nih. Kita pilih opsi ini ya, mode film. Terus kita pilih ini arah kanan yang ada lambang tong itu. Nah, di sini baru muncul tuh filmnya, single tahun 2000 berapa tadi. Filmnya Raditya Dika lah. Dan keluar suaranya normal. Tapi suaranya bakal aku mute karena nanti bakal kena copyright kalau nggak di mute. Dan sekarang TV-nya udah nyala, filmnya udah play. Aku bakal tunggu sampai filmnya selesai, atau nanti di tengah-tengah film dia bakal mati, aku bakal update lagi sama kalian. Moga-moga aja sih nggak mati lagi. Satu harapan aku sebelum beristirahat di siang hari ini. Semoga berhasil ya. Dan ternyata masih belum sembuh. Jadi dapat setengah jam tuh, lagi asik-asiknya nonton film, dia mati sendiri. Habis itu dia hidup lagi. Dan setelah itu interval mati hidupnya tuh makin rapat. Jadi ayo aja langsung kita bongkar TV-nya, kita bawa ke tempat yang paling enak dibuat bongkar TV. Kalau nggak di atas ya di bawah lah ya. Karena kebetulan di atas ini penuh, jadi aku taruh bawah aja deh. Yang penting di bawahnya aman, nggak sampai ada kerikil-kerikilnya.
Kita akan bener-bener cari tahu apa sih penyebab fisik dari kerusakan TV ini sekarang ya. Kita ambil sebuah obeng dan kita bukain seluruh skrup-skrup yang ada di sini. Random aja lah ngebukanya, tapi kalau bisa sih harus inget skrupnya di bagian mana-mana aja ya. Soalnya kalau kita nggak inget skrupnya tuh di sebelah mana aja, itu nanti repot sendiri kita tuh. Ngabisin waktu hanya untuk masang skrup di tempat yang bener. Skrup ini modelnya kan ada banyak, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang gede gitu ya. Kalau gede kan biasanya untuk kaki. Kalau misalnya untuk yang pinggiran-pinggiran seperti ini biasanya pendek dan kecil gitu. Kalau misalnya kita pakein yang panjang, khawatir nanti pecah atau malah kena kacanya. Kita kan nggak mau ya rugi gara-gara hal yang sepele seperti itu, yang harusnya tuh nggak perlu terjadi. Pastikan juga di obeng kalian tuh pakai magnet. Kalau misalnya aku sih pakai magnet neodymium bekas harddisk, jadi skrup itu bisa bener-bener lengket di obeng. Jadi ya kalau misalnya skrupnya udah lepas, kita tinggal tarik aja obengnya, nanti skrup yang udah lepas itu bisa ngikut sendiri di ujung obeng. Kan enak gitu, cepat kerjanya. Sumpah skrupnya banyak banget. Dan ternyata skrup di TV ini tuh banyak banget guys. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah bisa kebuka. Ternyata TV ini terbagi dari dua bagian covernya. Cover yang untuk ke layar depan sama belakang, atau layar belakang aja yang bisa digunakan untuk mengakses mainboard dan PSU-nya seperti ini. Sekarang barulah ketahuan ternyata penyakit utamanya tuh karena apa gitu. Ternyata karena ada semut yang ngerubung power supply atau PSU. Semutnya ini banyak banget dan inilah penyebab kerusakan yang aneh ini. TV bisa hidup sampai hampir 1 jam, setelah itu dia bakal restart sendiri. Ternyata karena PSU-nya cacat. Langsung aja ya kita buka PSU-nya. Kita lepasin ke 4 buah skrup yang ada di sini. Skrup dari PSU ini beda sendiri, dia warnanya putih. Kalau yang untuk cover itu warnanya hitam, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau untuk PSU, warna skrupnya tuh silver semuanya atau chrome. Dan semut ini sifatnya memang rusak guys, karena di dalam badan dia tuh ada semacam zat apa gitu. Dan zat itu sifatnya konduktor, dia bisa menghantarkan arus listrik. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam power supply, itu nanti dia bakal bisa menyebabkan komponen-komponen elektronik itu korslet, karena setrumnya tuh lewat badan dia gitu, tapi dia mati nanti. Ini hati-hati ya, karena semutnya banyak banget, jadi beberapa ekor semut aja yang kira-kira bertebaran harus kita ambil. Jangan sampai dia masuk ke wilayah tikon, biar makin aman, biar nggak semakin berabe nanti urusan servis perservisan kita ini. Ada 2 kabel di sini harus kita lepas dulu, terus kita angkat seperti ini, langsung kita singkirin dari dekat TV-nya. Dan ini sisa-sisa jejak TV-nya, dan ini sisa-sisa jejak semutnya, dan ini nih semutnya tuh kan, kalian jadi saksi ya, banyak banget kan semut merah ada di bagian blok primer dari power supply TV 50 inci merek Sharp ini. Ini langsung harus kita bersihin, kita potret-potret dulu lah, terus kita bersihin pakai kuas. Ini adalah IC driver PWM, semoga aja dia dalam keadaan baik-baik, nggak rusak sama sekali, tapi ya agak ragu-ragu sih sebetulnya. Karena yang diserang sama semut ini adalah bagian yang paling vital, yaitu bagian primer. Seandainya ada cacat di sini, maka seluruh bagian dari TV akan mengalami kerusakan juga. Meskipun kerusakannya kadang nggak terlihat secara langsung, tapi di kemudian hari, di dalam hitungan menit atau jam itu bakal kelihatan kerusakannya. Dan ini dia ada MOSFET 3 buah. Dan di kaki-kaki MOSFET ini, seluruhnya banyak banget semutnya. Begitu juga di kaki-kaki trafo atau cok yang kecil ini, terus di bawah kaki dari kiprok atau dioda bridge ini, banyak banget semutnya guys. Kayaknya inilah TV yang paling banyak dimasukin semut yang pernah aku tangani ya. Biasanya semutnya tuh
ada tapi sedikit, nggak pernah sih sebanyak ini, dan ini rekor sih sebetulnya. Kita bersihin dulu sampai benar-benar bersih, dibolak-balik, ditiup-tiup, diintip-intip. Jangan pernah meninggalkan satu ekor semut pun di dalam sini ya. Tuh, masih ada ternyata tertinggal di sela-sela kaki dari MOSFET 7N65. Dua-duanya pula tuh ketinggalan di bawah kaki MOSFET 7N65, dua-duanya. Dan di mana lagi nih? Nah, di kaki-kaki trafo ferret ini ada juga. Ini kayaknya pakai kompresor bisa jadi lebih cepat ini kerjanya ya. Tinggal disemprot aja, tinggal ditiup. Tapi nggak apa-apa lah, kalau adanya cuman kuas, dibersihin pakai kuas pun udah cukup bagus banget. Dan ada semut juga yang nempel di kaki MOSFET 18N60. Ada 3 MOSFET di sini ya. Biasa sih, kalau misalnya TV Sharp itu MOSFET-nya banyak, terutama di bagian primer. Dan sistem proteksi dari TV Sharp itu memang banyak banget. Dan udah terkenal paling lengkap. Dan pas udah melakukan pembersihan menyeluruh pada setiap komponen yang dirubung semut, sekarang coba kita investigasi jalurnya. Kayaknya ada jalur-jalur yang udah kelihatan rusak di sini. Kita harus memastikan jalurnya masih benar-benar nyambung apa udah putus. Aku curiga ada jalur yang udah putus di sini yang baru kelihatan kalau aku kerok dengan obeng min seperti ini. Aku harus memastikan semua yang kelihatan rusak ya di bagian negatif elko ini, jalur yang aku kerok ini harus aku benar-benar bersihin dan pastiin dia nyambung. Nggak boleh nggak nyambung. Dan mungkin ini juga jadi penyebab kerusakan yang aneh itu. Bisa hidup selama 50 menit, habis itu restart sendiri. Dan ternyata memang aku beneran ngedapetin satu jalur yang putus. Kebetulan di dalam rangkaian ini itu ada 2 sambungan ke ground gitu. Dan dia tuh di paralel. Herannya yang satu ini putus del. Ya dia masih bisa hidup gitu. Apakah mungkin ini yang bisa menyebabkan matinya TV dalam waktu 50 menit? Kita akan cari tahu nanti ya. Yang jelas kita bersihin dulu pakai kuas dan pakai sikat gigi seperti ini. Ini dia yang putus ke arah ground. Kita harus bersihin dulu pakai thinner dan sikat gigi seperti ini. Ingat ya, thinner yang dipakai di sini bukan thinner sembarangan, tapi thinner A atau thinner ND atau thinner super gloss. Tergantung mana yang paling mudah didapatkan di dekat tempat kalian. Kalau misal di sini sih yang paling mudah didapatkan dan paling bagus adalah super gloss. Aku pakai merek Impala atau pakai merek apa tuh, Kanguru ya. Terus pindahin ke botol thinner seperti ini supaya thinnernya irit, nggak terlalu berlebihan kita makainya karena ya harganya kan lumayan ya. Terus dia kan mudah terbakar, jadi kita harus tempatin di tempat yang proper. Kalau misalnya ngasal nanti dapat beberapa hari dia tuh udah habis gitu, menguap, tinggal menyisakan airnya aja di dalam botol dan nggak bisa dipakai. Ini harus pakai thinner khusus, karena kalau pakai thinner biasa, thinner yang ngasal itu, yang nggak cocok. Nanti bukannya sembuh malah PCB-nya tuh lengket gitu loh. Banyak yang udah nyoba atau salah thinner, PCB-nya jadi rusak. Lakukan seperti ini terus, bisa searah, bisa 2 arah. Habis itu jangan lupa kita jemur sampai dia benar-benar kering. Karena kalau nggak kering, bisa jadi korslet. Ingat ya, ini adalah area yang paling sensitif di setiap rangkaian elektronik, yaitu area primer atau blok primer. Harus dalam keadaan benar-benar oke. Supaya kerjanya tuh nggak 2 kali, jemurnya tuh biar nggak berkali-kali gitu. Aku langsung betulin aja deh jalur-jalur yang tadinya aku kerok. Jalur-jalur yang udah kelihatan rusak. Itu aku pengen solderin ulang, tapi sebelumnya aku harus kasih flux ke setiap kaki-kaki yang pengen aku solderin dan pengen aku kasih timah.
Cara menggunakan fluxnya seperti ini, aku pakai sebuah tusuk gigi dan flux yang aku sodok dari belakang pakai obeng. Flux yang aku gunakan adalah flux seperti ini. Kalian bisa mendapatkannya di toko komponen elektronik atau kalian bisa cek di deskripsi, nanti bakal muncul di situ ya. Aku sertakan link pembelian online-nya. Biar kalian nggak susah-susah gitu loh. Kalau misalnya pengen beli, kalian tinggal standby di rumah, nanti barangnya datang sendiri setelah kalian check out dan melakukan pembayaran di online shop. Kalau misalnya lebih pengen mudah sih sebetulnya kita bisa pakai model suntikannya ya. Tapi karena aku nggak pakai itu, lebih efektif pakai kayak gini saat ini. Akhirnya ya aku sodok aja lah dari belakang pakai obeng fluxnya, terus flux yang keluar dari depan ini aku ambil sedikit demi sedikit dan aku tempelin ke setiap kaki komponen yang pengen aku solder. Dan flux itu biasanya nempel sedikit aja, itu udah bagus banget dibuat nyolder, udah efektif banget. Kenapa kok aku pakai flux? Pertanyaannya gitu. Karena flux ini bisa memperkuat nempelnya timah ke kaki komponen. Beda dengan arpus atau dengan pasta solder yang lain gitu. Kalau misalnya udah ada tulisannya flux, berarti itu memang spesialis untuk bikin solderan tuh jadi bener-bener lengket dengan kualitas solderan yang 100% bagus. Beda banget dengan tanpa menggunakan flux ya. Kalau misalnya tanpa menggunakan flux, itu cuman pakai timah merek Kitani misalnya. Itu udah bagus sebetulnya karena di dalam sini itu udah ada fluxnya. Tapi alangkah lebih baiknya kita tambahin fluxnya meskipun timahnya udah ada flux. Kalau misalnya merek timah yang lain aku nggak tahu ya. Karena yang jelas merek timah yang lain biasanya ada yang nggak ada fluxnya di dalam. Kalau Kitani ini di tengah-tengah timah itu ada fluxnya loh guys. Jadi waktu kita lelehin pakai solder seperti ini, fluxnya otomatis keluar. Makanya di samping dari kaki komponen yang kita solder itu ada semacam cairan-cairannya gitu. Itulah fluxnya yang memperkuat rekatan dari kaki komponennya. Cuman udah aku sering bandingin, nambahin flux eksternal atau enggak menggunakan timah Kitani seperti ini, hasilnya lebih kuat menambahkan flux eksternal seperti yang aku tunjukin sama kalian tadi. Jauh banget. Ini biasanya pasti kita lakukan prosesnya untuk TV yang umurnya udah di atas 5 tahun seperti TV yang ini. Dan ini dia bagian yang putus. Tuh. Aku sambung lagi pakai timah yang gede seperti ini. Aku kerok di kaki tembaganya. Terus aku solder dengan timah yang gede seperti ini. Biasanya sih kita kalau ngeliat tutorial-tutorial di YouTube itu disambung pakai kawat jumper. Tapi kali ini aku males mau pakai kawat jumper, jadi ya udahlah ditebelin aja timahnya. Itu pun hasilnya tetap bagus kok. Setelah kita solderin ulang semua seperti ini, kaki-kaki yang rusak, jalur-jalur besar yang kira-kira hampir putus, itu dia nyambung ke heatsink. Sebetulnya jalur yang putus itu jalur yang gak seberapa penting, karena ada dua jalur paralel yang sama-sama masuk ke heatsink atau masuk ke ground. Artinya kalau satu putus, yang satu masih tetap baik-baik aja gitu. Tapi kenapa kok pakai dua gitu? Pakai dua jalur ya berarti ada perhitungan tertentu dari insinyurnya gitu. Artinya kalau misalnya yang satu putus ya disambung aja lah gitu, nggak usah dibiarin putus. Setelah proses penyambungan jalur yang putus karena kepanasan atau pecah itu, kita bersihin pakai tisu. Habis itu coba kita beralih ke TV-nya. Coba kita lihat di tikonnya tuh ada bekas semut. Jangan sampai ada bekas-bekas semut yang masih tertinggal di sini ya. Di area tikon atau di area mainboardnya.
Kayaknya sih udah hampir nggak ada sisa-sisa semut lagi di sini. Kalau misalnya masih ada sisa semut, bangkai-bangkainya itu jangan sampai ketinggalan. Kita harus buang, kita jauhkan dari TV ini. Meskipun dia tuh bangkai, tapi kalau dia itu nempel ke kaki komponen, dia masih ngaruh. Badannya memang beda yang namanya semut itu. Tuh, ini banyak banget nih sisa-sisa sebelumnya. Ini bagusnya disedot pakai vakum ya. Jadi nggak nyebar kemana-mana. Cuman vakumnya nggak ready guys. Kita bisa pakai vakum cleaner yang murah-murah itu. Meskipun nggak awet. Bisa lah untuk ngebersihin barang-barang seperti ini. Ini ada bagian-bagian yang aku lepas sebelumnya. Yang harusnya tuh kalau nggak dilepas nggak apa-apa ya. Dari aku dapat TV-nya memang TV ini bagian kaki-kakinya itu udah dilepas. Tapi ada bagian kaki-kaki yang bautnya besar tuh nggak dilepas. Karena aku maunya cepet, akhirnya aku bongkarin semua sekrup-sekrupnya. Ternyata bagian kaki itu nggak perlu dilepas. Ternyata TV ini punya dua cover. Cover depan ke belakang dan cover belakang sendiri. Ternyata untuk mengakses PSU dan mainboard itu hanya perlu membuka casing bagian belakangnya aja. Dan sekarang PSU yang tadi dibersihin ada di mana pertanyaannya? Lagi ada di luar dijemur guys. Dia harus dijemur sampai benar-benar kering. Tuh. Kebetulan ini sore sih, jadi panasnya tuh nggak seberapa kuat. Harusnya sih pakai panas, pakai ultraviolet. Dia kalau pakai ultraviolet itu bakal benar-benar kering. Kalau misalnya dijemurnya di sinar matahari yang kurang tuh jadinya lembab-lembab gitu loh. Kalau misalnya kondisi masih lembab-lembab, kita harus nunggu besok loh. Sampai kita dapat matahari terus kita jemur gitu. Jangan dipaksain ya. Kalau misalnya masih lembab-lembab kena thinner seperti ini kita hidupin. Khawatirnya nanti korslet. Ingat ini bagian primer. Akhirnya nih kondisinya udah bersih. Karena ini udah keesokan harinya. Asik ya. Kalau di video kayak gitu. Padahal nunggunya lama nih. Setelah benar-benar kita bersihin tuh kita perhatiin ada nggak sisa-sisa semut yang masih ketinggalan di sini. Ternyata aku nemuin ada sisa semut di bawah sini. Banyak banget, tapi udah aku bersihin. Untung aja tahu gitu. Kenyataan yang kita punya sekarang adalah PSU ini udah bersih dari semut 100%. Nggak ada seekor semut pun yang masih tertinggal di sini. Bagian yang putus udah disambung, solderan yang kira-kira sebagian itu retak udah disolder ulang, udah dikasih flux, dan ini adalah bagian primer, ini adalah bagian sekunder. Ini dia, ada tulisannya pre atau hot, itu yang menandakan daerah ini adalah daerah primer, informasi untuk yang awam. Kita akan memasangnya ke TV dan kita tes kira-kira dia bakal normal apa enggak setelah kita bersihin dari seluruh semut dan kita sambung ulang seluruh solderannya. Moga-moga aja sih. Karena biasanya kalau PSU itu kalau udah kesetrum semut dia bakal rusak parah kan. Tapi herannya TV ini enggak gitu. TV ini masih bisa hidup normal meskipun durasi hidupnya hanya 50 menit. Kalau misalnya dia benar-benar normal kan hidupnya ya berpuluh-puluh jam. Tapi ini enggak. Dia cuman beberapa puluh menit aja. Dan ini adalah bagian yang sebelumnya itu putus, udah keperbaiki solderannya atau sambungannya. Udah waktunya untuk dites dengan harap-harap cemas. Moga aja sih dia bisa normal ya hidupnya. Langsung pasang di sini. Posisiin yang bener. Ingat ya kalau power supply itu skrupnya harus kita pasang. Bodi dari power supply ini harus nempel ke bodi TV yang logam. Supaya dia nggak cacat nanti.
Meskipun dalam beberapa kasus tanpa dipasang skrup pun nggak apa-apa sih. Pas udah selesai, kita benerin PSU-nya. Ayo kita tes, kira-kira dia bisa hidup normal apa enggak. Masih menggunakan flash disk seperti ini. Kita colokin, kita putar film yang ada di sini, kita tunggu sampai berapa lama dia bertahan hidup. Moga-moga aja dia bisa bertahan hidup sampai berpuluh-puluh jam. Tapi kalau misalnya dalam waktu 1 jam dia masih mati, kemudian di restart lagi, berarti ya belum sembuh pekerjaan penyolderan tadi. Harus ada percobaan perbaikan lain atau trik lain yang kita gunakan untuk memperbaiki TV yang cacat karena PSU-nya dirubung semut seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kira-kira? Coba kita lihat tuh, standby. Sekarang coba kita ambil remote-nya. TV ini harus pakai remote, sayangnya seperti itu. Terus kita hidupin, pencet yang kuat karena remote-nya udah setengah mati. Sampai dia hidup seperti ini, terus biasanya dia langsung masuk ke opsi flash disk. Beneran kan? Kita pilih mode film, kita putar film yang tadi kita putar. Kita tunggu sampai berapa lama kira-kira dia bisa bertahan hidup. Dan jam sekarang menunjukkan jam 14.32. Kita tunggu berapa lama dia bisa bertahan hidup. Singkat cerita, endingnya adalah tetap nggak ada perubahan sama sekali setelah perbaikan yang tadi. Dan akhirnya mengharuskan aku untuk mencoba perbaikan dengan teknik yang lain. Teknik yang lain ini maksudnya gini loh. Jadi karena pembersihan itu nggak menghasilkan hasil yang signifikan untuk kesembuhan TV-nya, jadi aku mau nggak mau harus ngecek komponennya nih. Kira-kira bagian mana dari komponen ini yang rusak. Aku sih curiga sama 2 buah elko di bagian primer ini ya. Terus elko di sekunder juga. Kalau perlu dicurigai juga. Tapi sih kayaknya sih fisiknya tuh nggak meyakinkan kalau ini rusak. Tapi ya segala kemungkinan bisa terjadi sih. Biasanya elko di PWM ini juga punya potensi rusak. Jadi coba nanti kita bakal ganti aja elko PWM ini yang ukurannya 25 volt 220 mikrofarad. Kalau perlu sih dua-duanya dari elko itu kita ganti juga. Dan ini aku udah langsung nyopot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah elko. Sebetulnya kalau dari kondisi fisik ya, elko ini nggak rusak. Tapi karena udah buntu gitu ya. Biasanya kalau untuk kasus setengah mati seperti ini paling repot gitu. Karena komponen-komponen itu hampir nggak kelihatan rusak secara fisik. Seperti elko ini nggak kelihatan rusak. Ini elko primer ya, nggak kelihatan rusak juga. Terus ini elko sekunder, nggak kelihatan rusak. Sama sekali nggak kelihatan rusak. Terus 2 buah elko sekunder lagi yang ukurannya sama ini nggak rusak juga. Nih dia. Masih bagus ini. Ini belendung bagian bawah, enggak. Belendung atas, enggak sama sekali. Cekung bagian atas, enggak sama sekali. Cekung bawah juga enggak. Inilah yang paling repot dalam proses perbaikan elektronik guys. Dan ini 2 elko terakhir. Masih bagus banget gitu loh. Tapi demi memuaskan hasrat untuk memperbaiki peralatan elektronik, kayaknya perlu kita ganti semua deh elko-nya. Ini kalau ganti ya lumayan lah harganya. Tapi nggak sampai jual bengkel lah. Ini dia 2 buah elko, 3 buah elko, 4, 5, 6, 7 buah elko. Kayaknya mau aku ganti semua. Aku mau cari komponennya di toko komponen elektronik. Biar cepat selesai gitu pekerjaannya. Karena udah berjam-jam ngerjainnya tapi nggak selesai. Singkat cerita, akhirnya udah aku ganti semua seluruh elko yang aku curigai rusak. Elko untuk IC driver PWM ini aslinya 25 volt 220 mikrofarad, tapi aku ganti dengan 50 volt 220 mikrofarad. Yang ini sama juga, aku ganti
dengan nilai yang sama, 50 volt 220 mikrofarad, tapi yang baru gitu. Terus elko di sekunder ada 5 buah. Yang ini adalah elko yang berukuran 100 volt, 100 mikrofarad, dan aku ganti dengan nilai yang sama. Dan ini dia elko yang lama ya. Terus elko yang 2 buah ini adalah elko 1000 mikrofarad 25 volt. Aku ganti dengan 1000 mikrofarad 35 volt. Dan ini ada satu buah elko lagi kecil ukurannya 47 mikrofarad 50 volt. Aku ganti dengan elko yang ukurannya sama tapi baru 47 mikrofarad 50 volt. Habis itu aku pasang lagi PSU-nya di sini karena elko-nya udah dipasang semua. Terus aku skrup PSU-nya di bodi dari TV-nya, terus kabelnya juga dipasang juga. Sekarang aku mau tes kira-kira setelah pemasangan elko baru pada TV ini di power supply-nya, TV ini bakal bisa bertahan selama berjam-jam apa enggak? Kalau sebelumnya kan hanya mampu bertahan sekitar 47 atau 50 menit. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, kita on-kan, terus itu ya. Kita lihat ada standby, terus kita on-kan di remote-nya. Kita lihat sampai dia hidup. Dan remote-nya nih dipencetnya agak susah guys, jadi harus dipencet bener-bener kuat gitu, baru ngefek. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal ngefek. Dan sekarang muncul logo Sharp. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dan dia ternyata langsung masuk ke menu flash disk, karena flash disknya udah tercolok ya di TV-nya. Sekarang langsung kita coba untuk puter film yang tadi kita puter selama 50 menit. Kita lihat yang sekarang ini mampu bertahan berapa menit. Dan ngomong-ngomong nih guys, aku nggak bisa nunjukin audio dari filmnya dan gambarnya juga, karena tahu sendiri lah ya copyright. Sekarang kita lihat deh, TV ini kira-kira mampu bertahan berapa lama. Singkat cerita, setelah dites selama 3 jam, masih belum sembuh juga. Jadi mau nggak mau ya harus aku bongkar lagi. Terus aku mau coba solderin lagi seluruh kaki-kaki dari komponen di power supply ini. Dan akhirnya sesuatu yang aku hindari, aku kerjain juga, yaitu membersihkan PCB dari power supply ini dengan thinner super gloss sampai bener-bener bersih, terus aku jemur. Terus mau nggak mau ya aku harus tunggu lah ya sampai bener-bener kering. Dan ini dia kondisinya, masih agak-agak lembab sih sebetulnya. Karena ini udah sore, terus sinar matahari itu udah lengser gitu. Mau nggak mau ya kayaknya harus nunggu 1 hari lagi nih untuk benar-benar ngeringin PCB ini. Karena masih ada bekas lembab-lembab gitu loh. Lembabnya ini terjadi karena flux di saat penyolderan itu loh. Flux itu butuh banyak thinner untuk ngilanginnya soalnya. Kadang sih kalau perlu kita butuh tisu loh seperti ini untuk ngebersihin flux-flux yang nempel di sini. Flux itu kan jadinya kayak minyak ya di PCB. Jadi daripada kita ngabisin banyak thinner, mending kalau misalnya kira-kira bisa dibersihin pakai tisu, ya kita bersihin aja pakai tisu. Habis itu baru kita kasih thinner lagi, kita sikat 1 arah, 2 arah, 3 arah, 4 arah, bebas. Yang penting dia bersih dari flux. Sebetulnya kalau fluxnya tertinggal tuh nggak apa-apa, tapi kan kita khawatir di kemudian hari dia bakal ngerusak bagian-bagian yang lain. Tapi sih kayaknya nggak ngerusak ya, karena kan sifat dari flux itu kan malah menempelkan logam yang seharusnya nggak nempel, seperti timah dan tembaga gitu. Kalau misalnya nggak dikasih flux kan nempelnya nggak kuat. Begitu dikasih flux nempelnya kuat banget gitu. Biasanya sih dia nggak jadi masalah. Waktunya uji coba. Ini udah aku pasang semua. Ini sengaja aku balik seperti ini untuk bisa langsung mengakses power supply-nya, supaya nanti kalau misalnya ada ledakan atau terbakar tuh kita bisa tahu langsung sumber kerusakannya ada di sebelah mana. Sekedar ngingetin ya, bahwa power supply ini udah aku bersihin banget pakai thinner, terus udah aku solderin ulang seluruh kakinya ya. Seluruh kakinya. Pakai flux, dan dia sekarang nempelnya kuat banget komponennya. Semoga sih dengan penyolderan ini mesin yang sebelumnya cacat ini bisa hidup normal. Kita lihat. Kita colokin ke arus listrik 220 volt, terus kita ambil remote dulu. Karena TV ini sayangnya cuma pakai 1 tombol.
Jadi kita butuh remote ini untuk setting dia sampai kita bisa muter sebuah file dari flash disk. Tuh hidup ya. Backlight-nya nyala, bisa dilihat dari bagian belakang. Coba kita intip dari depan. Tuh, hidup kan? Seperti yang sebelumnya guys, di sini kita harus putar film yang tadinya udah kita inputkan di sini karena aku nggak pakai STB, nggak pakai antena, nggak pakai TV kabel. Aku pengen tesnya pakai flash disk aja gitu, karena sama aja kok ngetesnya mau pakai flash disk atau pakai yang lain. Tapi karena yang lain nggak ready, yang ready cuma flash disk, maka dari itulah opsi flash disk ini yang aku pakai. Sekarang coba kita putar filmnya, kira-kira mampu bertahan berapa lama dia. Kalau yang sebelumnya kan cuma bertahan sampai sekitar 15 menitan ya. Jadi selama 3 jam itu sebetulnya dia mati hidup gitu. Sebetulnya hidup lamanya tuh dia cuma 10 sampai 15 menit sebelum penyelderan ulang. Dan ternyata hasilnya adalah nggak ada perbedaan. Karena selama 45 menit muter film di TV ini, dia mati terus hidup lagi, mati lagi, hidup lagi dalam interval yang berdekatan setelah 45 menit itu. Yang aku tandain di sini itu angetnya sebetulnya normal sih. Sebetulnya normal angetnya. Cuman kok kenapa dia kalau misalnya panas ya, dia tuh mati sendiri gitu. Berarti kan ada semacam cacat nih di sini. Saya juga curiga nih sama ini. Kalau yang di IC ini jujur ya, untuk 1 detik aja aku nggak tahan loh megang pendingin dari IC mainboard ini. Atau jangan-jangan mainboardnya rusak. Biasanya sih enggak ya. Biasanya cuma PSU-nya aja yang rusak kalau kasus-kasus seperti ini. Coba ya, kita akan bereksperimen ke hal yang lain lagi supaya kita bisa menghasilkan cara yang lebih benar atau lebih pas untuk benerin TV ini. Selain membersihkan, menyolder ulang, mengganti komponen, terus menganalisa kerusakan yang spesifik. Masalahnya ini menganalisa kerusakan yang spesifik yang paling sulit gitu, karena biasanya kita menemukan halangan yaitu di toko-toko komponen elektronik terdekat itu seringnya ngejual barang palsu dan itulah yang akan membuat pekerjaan kita tuh semakin tambah kacau. Sebelum kita mengganti komponen ya, ada baiknya coba kita ganti filmnya dengan film yang lain, misalnya film-film yang kapasitas megabyte-nya tuh rendah gitu misalnya, tapi durasinya panjang. Atau kita putar MP3 deh yang filenya kecil berulang-ulang, atau ratusan MP3 supaya durasinya sampai tembus ke 3 jam misalnya. Atau kita kecilin flash disknya dari 16 GB ke 8 GB atau 4 GB misalnya. Itu biasanya akan mempengaruhi juga, karena semakin besar memori atau flash disk yang kita gunakan itu pekerjaan dari TV-nya juga semakin berat sebetulnya. Itu juga salah satu opsi yang bisa kita gunakan. Tapi kali ini sih aku nggak mengambil opsi itu. Aku mengambil opsi yang paling mudah aja sesuai dengan kategori dari pekerjaannya, yaitu servis elektronik. Jadi aku mau fokus ke bagian-bagian yang keras-kerasnya aja. Aku anggap TV ini secara teknologi udah kuat lah untuk menghandle flash disk yang ukurannya itu cuma sekitar 16 GB. Karena 16 GB itu kecil banget kok guys. Apalagi TV ini umurnya tuh udah sekitar 5 tahun. Artinya flash disk 16 GB ini sama keluarnya TV ini hampir sama gitu. Artinya teknologinya tuh nggak beda jauh lah. Coba kita cabut terus kita colokin lagi ya. Terus kita coba tes untuk puter film-film ya yang lama lah. Kita tunggu kira-kira sampai berapa lama dia bisa bertahan hidup. Moga-moga aja dia bisa bertahan hidup lama ya. Dan sekarang yang aku puter tuh tetap film yang sebelumnya, film singlenya dari Raditya Dika itu. Karena aku cek di SSD ku nggak ada film lain guys, adanya film itu aja. Jadi mau nggak mau ya itulah yang harus diputer ya. Dan aku ceritain sedikit kejadian di sini ya. Setelah TV-nya ini hidup terus restart itu, filenya tuh nggak kebaca gitu. Jadi supaya filenya kebaca lagi, aku harus matikan TV-nya, aku cabut flash disknya, terus aku tancapin lagi. Dan akhirnya dari situlah filenya mulai kebaca lagi sama TV-nya. Dan inilah yang sekarang pengen kita putar filenya.
Ternyata di TV ini meskipun nggak kita klik di filenya, cuman kita sorot aja, dia tuh udah play gitu. Tapi kayaknya nggak puas deh kalau misal kita cuman sorot aja. Jadi aku klik aja lah supaya dia playnya dengan normal. Dan ternyata setelah 5 menit itu, TV-nya langsung mati dan hidup lagi loh. Bahkan intervalnya sekarang makin pendek. Tuh, backlightnya nyala ya. Aku nggak tahu kenapa kok semakin kesini durasi nyalanya tuh semakin pendek. Padahal komponennya udah diganti, udah disolderin juga. Sebagian ya, nggak semua. Tadi di awal aku ngomong semua apa enggak ya, lupa aku. Nah saat ini aku tuh nandain barang ini tuh panas banget. Apa tuh, pendingin dari IC besar di mainboard itu panas banget. Panasnya tuh kayak nggak wajar gitu. Masa dalam waktu 5 menit panasnya tuh udah ngalah-ngalahin panas solder kayaknya. Waktu aku bener-bener deketin bagian luar dari jari aku ke situ gitu. Bahkan kalau misalnya aku pegang itu 2-3 detik aja nggak tahan gitu. Aku khawatir jangan-jangan IC besarnya ikutan rusak ya. Kalau memang kayak gitu, mau nggak mau harus dicek lah IC besarnya ini. Tapi ya, aku pikir-pikir dulu deh. Kayaknya sih perlu dicek lah ya. Coba kita ke PSU. Nah di bagian dioda, ini anget. Di bagian ini lumayan panas nih. Panas banget. Dan panasnya ini hampir mirip sama panasnya pendingin yang ada di IC besar mainboard. Nih di bagian primer nih, di bagian MOSFET yang ada IC PWM-nya. Tapi kalau yang ini sumpah ini super panas. Aku curiga nih. Jangan-jangan ada problem nih. Apa perlu kita lepas ya heatsink ini, terus kita cek kira-kira pasta thermalnya itu masih dalam keadaan baik apa enggak. Coba kita panasin solder dulu. Dan ternyata thermal pastanya itu masih dalam keadaan bagus loh. Thermal pasta yang digunakan di sini adalah thermal pasta yang mirip sama double tip. Teman-teman jangan salah sangka, ini bukan double tip tapi thermal pasta. Ini memang dibikin seperti ini supaya dia tuh kalau kena panas nggak bleber terus masuk ke kaki-kaki komponen yang lain gitu. Dan ketebalan ini nggak boleh asal pilih. Ketebalan yang kita gunakan itu harus sesuai dengan ketebalan yang dibutuhkan. Nggak boleh kita ganti tipis atau kita ganti thermal pasta ini dengan thermal pasta odol misalnya ke sini. Itu nggak boleh gitu. Nanti mainboard kita malah makin rusak. Dan cara ngelepas ini dengan cara menyolder kakinya terus kita cabut. Dan yang aku tunjuk ini adalah IC Winbond, IC memory. Kalau keadaannya kayak gini sih biasanya IC memorinya dalam keadaan baik, jadi nggak usah kita otak-atik IC memorinya. Kita udah cukup tahu lah kalau misalnya bagian dari thermal pastanya nih masih dalam keadaan baik-baik aja dan nggak perlu kita ganti dengan yang baru. Kalau itu udah fix, kita akan fokus lagi ke daerah mainboard. Sekarang aku pengen uji coba ya, karena aku curiga mati atau rusaknya ini karena dia panas yang berlebihan. Maka dari itu aku ambil kipas, aku kipasin. Sampai berapa lama kira-kira dia bisa hidup. Khusus yang aku kipasin adalah bagian power supply. Ini semuanya aku kipasin ya. Nggak di pendingin tertentu, tapi semuanya aku kipasin. Sampai nanti selesai 1 film, 2 film, 3 film gitu, barulah kita bisa tahu bagian mana yang rusak mainboard atau bagian PSU. Meskipun di bagian PSU seluruh komponennya dicek dalam keadaan baik, tapi ini masalahnya bukan cacat fisik, tapi permasalahannya adalah cacat waktu dia terkena panas. Itu masalahnya. Dan jalan satu-satunya untuk menguji komponen dengan kerusakan seperti ini ya, mengipasinya, habis itu melepas komponennya dan mengganti dengan yang baru. Karena kita nggak tahu, karena dalam keadaan dingin itu komponennya normal guys. Tantangannya ada di situ. Dan ternyata bener aja loh, setelah aku kipasin, TV ini yang sebelumnya 50 menit bisa hidup, sekarang mampu hidup di 2 jam 1 menit loh. Dan sekarang udah malam nih. Cara supaya bisa bertahan sampai 2 jam adalah gampang banget ternyata. Cukup kita kipasin PSU-nya seperti ini, kita arahkan fokus ke
PSU, dan ternyata bener permasalahannya ada di PSU. Sampai sini aku curiga sama beberapa buah komponen, dan rata-rata yang aku curigai adalah MOSFET di bagian primer ini, 18NM60 dan 7N65. Dan mainboard itu sekarang panasnya nggak overheat lagi loh setelah PSU-nya aku kipasin sampai suhunya tuh jadi normal. Kayaknya aku mau lepas MOSFET yang ada di PSU ini, terus coba aku ganti dengan MOSFET yang baru, dan moga-moga aja aku bisa ngedapetin MOSFET yang bagus. Karena biasanya kalau kita beli komponen di toko komponen elektronik, itu adalah MOSFET yang KW guys. Jujur, cari yang asli itu susah banget. Biasanya asli itu cuman dari TV-nya seperti ini. Kalau udah dijual di toko tuh biasanya itu yang nomor 2 lah. Grade-grade yang ada di bawah lah. Nih ya, sekarang udah bisa bertahan lama banget loh. Udah hampir 3 jam. Nggak aku matiin, aku biarin aja ini. Muter filmnya sampai udah keputer hampir 2 kali. Atau hampir 3 kali ding. Kita langsung ke area yang bakal kita obrak-abrik ya, di daerah primer pada power supply TV ini. Aku udah nyopot 3 buah MOSFET-nya seperti ini. 7N65, 2 buah, dan 1 buah MOSFET 18NM60. Coba kita ingat-ingat ulang ya, kerusakan ini terjadi karena semut yang nyerang bagian primer. Di kaki-kaki MOSFET, juga di kaki IC driver PWM. Kemungkinan besar itulah yang membuat komponen-komponen daerah primer ini jadi cacat. Kalau gitu aku udah siapin penggantinya seperti ini, 3 buah MOSFET yang aku bakal gunakan untuk menggantikan MOSFET lama yang kira-kira rusak. Tapi aku nggak tahu kualitas dari MOSFET yang aku beli ini. MOSFET yang aku beli ini ukurannya adalah 7N65 2 buah dan 1 buah MOSFET 20N60. Jadi MOSFET yang 18 ampere itu aku naikin jadi 20 ampere. Kenapa? Karena stok yang 18 NM60 itu nggak ada, adanya 20 N60. Rumusnya dalam elektronik itu kalau misalnya kita mau mengganti komponen itu kita nggak boleh mengganti dengan yang nilainya lebih kecil, kita harus menaikkan angkanya. Tapi juga jangan yang terlalu besar, kalau misalnya 18 kita ganti dengan yang 20 gitu. Barulah kira-kira penggantian itu nggak jadi masalah. Tapi harus ada catatan, penggantian itu harus dilakukan dengan komponen yang asli, yang original. Jangan yang KW. Beda lagi kasusnya kalau misalnya yang jual bilang ini komponen ori, sedangkan udah kadung kita beli dengan harga yang murah itu, begitu kita pasang, malah rusak MOSFET-nya. Berarti kita kena tipu, kayak gitu. Gampangnya kayak gitulah. Dan ngebedain antara KW sama yang ori itu memang susah banget guys, beneran. Jadi aku sarankan untuk kalian yang pengen punya komponen-komponen dengan kualitas grade A, kalian bisa cari mesin-mesin TV copotan. Itu kalian simpen aja. Kalau perlu kalian copot terus kalian jual online lah ya. Itu salah satu ide bisnis terbaru tuh. Tapi ya resikonya rumah atau ya tempat tinggal kita jadi tempat barang-barang rongsokan, pengepul barang-barang elektronik rongsokan. Next ya, kita langsung kembali lagi ke PCB-nya. Ini aku solderin kaki-kaki MOSFET-nya. Jangan lupa ya, untuk nyolder kaki MOSFET itu harus kita kasih thermal pasta yang odol lah, yang odol aja. Dan jangan lupa juga kita sekrup MOSFET-nya tuh ke bodi pendingin. Karena kalau enggak kayak gitu, biasanya TV nggak bakal mau hidup. Dia nggak bakal mau standby, atau biasanya tuh malah cacat dia. Satu, karena panasnya nggak nyebar. Yang kedua ya karena panasnya terlalu, nanti dia bakal pecah. Kan repot nanti. Jangan lupa juga setelah kita pasang MOSFET-nya, kita potong pakai tang potong seperti ini kaki-kakinya. Kalau misalnya kalian punya alat-alat yang bagus, pakai aja untuk motong kaki komponen. Ingat, motong kaki komponen itu harus dimiringin seperti ini. Karena kalau nggak kita miringin, biasanya kita lupa. Karena kakinya terlalu kecil, nanti dia bisa tertinggal di bagian bawah sini dan nyambung ke bagian-bagian yang lain. Ingat ya, ini area hot atau area primer, area tegangan tinggi. Jadi ada sedikit kesalahan aja itu akan berakibat fatal kepada
keseluruhan dari TV kita. Penggantian MOSFET udah selesai, kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Tapi aku pengen kasih tahu dulu sama kalian kalau misalnya MOSFET-nya itu udah aku naikin 2 angka dari 18 nm60 jadi 20 nm60. Kenapa kok seperti itu? Karena stok yang ada di toko komponen elektronik terdekat di dekat bengkel tuh udah habis dan aku stoknya juga nggak ada. Asalkan MOSFET itu diganti dengan yang lebih gede itu nggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba menggantinya dengan yang lebih kecil. Nah itu bahaya banget, pasti bakal rusak. Dan ternyata setelah aku colokin seperti ini, langsung tuh muncul percikan api di stekernya, di stop kontaknya, dan PSU ini meledak. Ada suara ledakan tadi di sini. Padahal MOSFET-nya yang dicurigai rusak itu 3 buah udah diganti, tapi kok malah muncul suara ledakan seperti ini. Coba aku investigasi, ternyata aku nemuin 1 buah resistor di sini yang pecah, resistor SMD. Dan ini nggak tahu ukurannya berapa. Kayaknya sih ukurannya lebih kecil ya. Kalau misalnya kita ngikutin teori dari power supply atau teori dari switching gitu. Di bagian resistor ini adalah resistor yang kecil. Detailnya kapan-kapan lah aku kasih tahu ya. Yang jelas resistornya ini kecil banget, sekitar 22 atau 47 ohm. Karena resistor SMD aku nggak ada stoknya, maka dari itu akan aku coba untuk mengganti dengan resistor yang lebih besar. Misalnya 1/4 watt atau setengah watt. Nggak apa-apa, resistor SMD itu diganti dengan yang lebih besar. Nah ini dia setelah penggantian ya. Ada dioda SMD dan juga transistor yang butuh diganti juga. Yang ternyata juga ikutan rusak waktu dicolokin ke arus listrik 220 volt tadi. Intinya sekarang komponen yang rusak udah aku ganti dengan komponen yang lebih besar. Sekarang aku harus cek dulu dia korslet apa enggak menggunakan soft start seperti ini. Yang menggunakan MCB 4 ampere dan lampu 60 watt. Terus aku mau cek di kaki MOSFET ini keluar tegangan AC-nya apa enggak. Pengecekan ini bakal dilakukan dengan melepas MOSFET 20N60 atau 20nm60 tadi dan tetap masang 2 buah MOSFET 7N65. Terus kita cek di kaki MOSFET itu ada tegangan AC-nya apa enggak waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt. Probe hitam ada di source, positif ada di gate. Kita colokin ke arus listrik 220 volt dan bakal kita lihat di avometer digital skala AC volt. Nggak keluar tegangan AC ternyata. Kalau kayak gini kita cabut lagi ya dari arus listrik 220 volt. Terus kita colokin lagi. Ingat MCB soft start itu harus dalam keadaan off atau 0 ya. Kita lihat muncul AC apa enggak. Biasanya sih sepersekian detik aja. Kalau misalnya muncul misalnya 1-5 volt, artinya IC driver PWM itu masih dalam keadaan baik. Intinya rangkaian ini, penggantian komponen dari SMD ke komponen konvensional yang besar, itu ternyata berhasil gitu. Dan rangkaian pengganti komponen SMD ini nggak korslet, yang tandanya MCB soft start itu nggak nyala lampunya dalam keadaan MCB off. Dan waktu kita colokin ke arus listrik 220 volt, dia muncul tegangan AC di output driver PWM ke kaki gate. Artinya IC driver PWM-nya ada indikasi masih dalam keadaan baik. Ini kabar baik banget. Sekarang tiba waktunya ya, kita bakal pasang MOSFET-nya kalau misalnya kira-kira udah aman banget. Catatan ya, kalau misalnya kita mau cek IC driver PWM-nya itu masih dalam keadaan baik apa enggak menggunakan teknik ini, biasanya tegangan AC-nya itu enggak muncul konsisten. Tapi dia hanya muncul sesaat, habis itu hilang. Misalnya cuma 1 detik muncul angka 3, terus dia 0 lagi. Akhirnya mesin ini udah nggak korslet lagi. Udah waktunya MOSFET terbaru dengan ukuran 18nm80 yang baru aku dapetin dipasang di sini. Terus kita tes lah. Kira-kira dia bakal bisa hidup normal apa enggak TV-nya. Moga-moga aja sih bisa langsung normal ya TV-nya. Ini dia MOSFET yang baru udah aku pasang. Tipenya adalah 18nm80. Ini MOSFET asli. Susah banget dicarinya, tapi sekarang udah banyak di online shop. Udah aku solder dengan baik.
Terus kita perhatikan dulu, yang jelas harus nggak ada yang boleh tertinggal di sini, baik itu baut untuk masang MOSFET-nya ke heatsink, ataupun solderan-solderan yang harusnya terpasang atau tersolder, itu harus udah terpasang dengan baik. Dan ini komponen pengganti SMD, ada sebuah transistor juga yang aku gunakan untuk menggantikan transistor SMD yang rusak. Aku pakai yang tipe C1815 NPN. Rangkaiannya seperti ini. Untuk lebih detailnya nanti kita bakal bahas di video yang lain ya. Biar cepat, karena kalau ngebahas soal teknisnya kenapa aku harus ganti komponen ini, 3 buah, ada resistor, ada dioda IN atau dioda 1N4148, dan ada transistor C1815. Kebetulan untuk TV Sharp LED ini, IC driver PWM-nya tuh termasuk IC yang canggih banget. Pas aku udah riset ya. Sekaligus dia adalah IC yang tahan terhadap serangan-serangan yang sebelumnya. Misalnya dirubung semut ya. IC ini sempat dirubung semut loh kaki-kakinya. Jadi ada kemungkinan dia cacat. Supaya nggak kejadian meledak 2 kali, kita harus menggunakan soft start inverter seperti ini. Sebelum aku colokin ke arus listrik 220 volt, aku sih berdoa supaya TV-nya sekarang itu setelah perbaikan jadi normal gitu ya. Biar nggak kelamaan ngerjainnya. Moga aja nggak akan ada ledakan lagi. Akhirnya hujannya udah berhenti karena waktu mau uji coba tuh hujan gitu. Jadi harus pending, nunggu sampai hujannya berhenti dulu. Tuh masih ada mendung-mendungnya ya. Karena sekarang udah nggak ada petir-petir lagi, akhirnya waktunya lah kita uji coba PSU yang komponennya baru aja kita ganti nanti. Dan satu catatan, video ini atau aku syutingnya tuh waktu Imlek di tahun 2026. Yuk langsung kita pasang. Kira-kira bisa hidup normal atau apa yang akan terjadi nanti, kita saksiin sama-sama ya. Dan udah aku pasang PSU-nya tuh di sana. Tuh semua kabel-kabelnya udah aku pasang. Udah aku sekrup juga. Terus udah aku pakein soft start inverter. Pakai lampu 60 watt. MCB off posisinya. Sekarang kita harus colokin ke arus listrik 220 volt untuk mengetahui kira-kira lampunya nyala apa enggak. Kalau lampunya nyala artinya dia korslet. Ini mendebarkan banget sih sebetulnya. Kalau secara teknis pengukuran pakai avometer digital kan nggak korslet, tapi praktiknya kan kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus menggunakan soft start seperti ini untuk menghindari kehancuran komponen yang benar-benar masif gitu loh. Karena itu biasa aja terjadi waktu kita lagi nyervis. Bismillahirrahmanirrahim. Udah aku colokin ke arus listrik 220 volt, ternyata lampu soft startnya juga nggak nyala dan TV-nya nggak ada tanda-tanda kedengeran suara tegangan tinggi di power supply. Yang mencurigakan ini, kenapa kok bisa seperti ini, kayak nggak ada arus listrik masuk. Biasanya kalau arus listrik masuk itu ada semacam suara gitu loh guys. Dan ini pun kalau misalnya aku intip dari depan, itu lampu standby-nya tuh juga nggak kelihatan nyala gitu. Aku curiga arus listrik memang nggak masuk nih ke PSU. Jadi harus coba kita tes pakai remote seperti ini, kalau misalnya dia lagi keadaan standby. Karena lampunya nggak kelihatan. Atau bisa kita coba cek ukur tegangan yang ada di PSU. Kira-kira ada tegangan nggak di Elco 450 volt itu. Tapi itu nantilah. Sekarang coba kita cek dulu kira-kira atau kita observasi kira-kira ada kejanggalan apa sih sebetulnya di sini. Kok arus listrik nggak bisa masuk ke PSU? Apa ledakan sebelumnya tuh sebetulnya sekaligus merusak sekring? Karena betul sih, jujur aja, sekring itu belum aku cek selama ini. Karena aku rasa itu baik-baik aja sih. Tapi aku ingat, itu kita skip dulu deh ngebahas soal sekring ya. Coba kita colokin lagi ke arus listrik 220 volt dan kita pencet ini tombol powernya. Kira-kira kalau kita pencet TV-nya mau hidup apa enggak. Dan ternyata memang TV-nya nggak mau hidup loh. Karena memang TV-nya ternyata nggak standby sama sekali atau arus listrik nggak bisa masuk ke sini. Kemungkinan besar seperti itu. Kalau misalnya lampu soft start itu nyala redup terus mati, itu bagus. Tapi kalau misalnya nyala terang artinya dia korslet. Coba aku pakai remote lagi ya. Dan dia tuh nggak bakal ngaruh sama sekali. Fix, ini harus kita urutin lagi dari PSU ke soft startnya. Coba
Kira-kira ada masalah apa enggak? Iyalah, ternyata bohlamnya longgar. Pantesan setrumnya nggak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, saksikan ya. Kalian jadi saksinya guys. Ada yang meledak nggak di sana? Moga-moga nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita on kan? Nggak standby berarti TV-nya. Korslet. Korslet. Korslet tuh. Korslet, korslet. Korslet. Langsung cabut. Itu kalau nggak pakai inverter meledak lagi tadi. Atau mungkin aja nggak korslet guys, karena aku pakai lampu 60 watt itu bohlamnya. Kemungkinan sih TV-nya udah bisa hidup. Tapi aku deg-degan ini. Aku pengen coba ya hidupin MCB-nya. Itu kan posisi off tuh. Ini aku colokin sekarang, tuh kan, nggak korslet kan. Sekarang aku hidupin ya. Tuh, udah aku on kan. Hidup guys. Aduh, meledak. Meledak guys. Meledak. Asapnya banyak. Aduh. Meledak. Meledak. Meledak, meledak. Kacau. Dan endingnya adalah TV ini mati total. Sebelumnya kan TV ini setengah mati, bisa hidup sampai sekitar 45 menitan, habis itu mati, terus hidup mati dengan interval yang sangat dekat gitu. Tapi sekarang dia udah bener-bener mati total. Sebelumnya sekarat, sekarang dia mati total. Gak ada yang salah dengan penggantian komponen dari SMD ke komponen biasa, sebetulnya itu lebih bagus, tapi kok kenapa dia malah jadi rusak? Kenapa kok dia meledak padahal sebelumnya enggak gitu? Kurang lebih ini terjadi atau lebih pasti ini dikarenakan oleh MOSFET yang enggak ori dari toko komponen elektronik yang aku dapatkan. Ledakan tadi mengakibatkan IC driver PWM di kaki atau pin 21 ini pecah meledak entah kemana, serpihannya nggak ketemu. Dan MOSFET yang nggak ori atau MOSFET KW7N65, dua-duanya itu kakinya terbakar dan rata-rata komponen SMD yang berkaitan dengan dua buah MOSFET 7N65 itu pecah gitu. Udah jelas berarti ada masalah di MOSFET-nya. Masalahnya cari MOSFET yang ori itu susahnya minta ampun guys. Kadang ada dijual harga mahal tapi dia palsu. Kadang kita bisa nemuinnya cuman harga yang murah tapi dibilang ori. Itulah makanya kenapa kita lebih sering mengganti mainboard dari TV LED daripada kita mengganti komponennya satu persatu. Karena kalau kita mau mengganti komponennya satu persatu, apalagi untuk soal MOSFET seperti ini, efek sampingnya ya seperti ini. Dia bakal meledak dan mati total. Tapi ya nggak apa-apa, ini lebih bagus daripada dia hidup tapi cacat. Seperti yang sebelumnya. Membiarkan TV hidup dengan kecacatannya itu sama aja kita menunggu kapan dia bakal rusak total. Maka dari itu, meledaknya bagian ini, kita dapat kesimpulan yang benar-benar full 100% bahwa PSU-nya memang rusak, layak diganti dengan yang baru. Akhirnya coba kita cari yang baru. Akhirnya mau nggak mau juga harus diakhiri pekerjaan ini, kecuali yang punya pengen mengganti PSU-nya dengan PSU yang baru, barulah bisa sembuh. Dan ternyata yang punya mau ganti PSU-nya dengan PSU yang baru. Kita unboxing paketnya dulu ya. Aku udah beli mesinnya nih. Udah beli power supply baru untuk TV-nya. Jadi yuk langsung aja kita buka.
Kita buka dari sini aja. Tebal, kardusnya tebal banget, dan packingnya bagus banget loh, rapi. Dikasih bubble wrap. Bubble wrapnya double, ada yang putih, ada yang merah. Ini dia mesinnya, PSU nya. Oke, sama persis dari CV Kurnia Hasna Elektronik. Wah, ini aja nih yang cacat, pecah bagian sudutnya. Gak apa-apa sih, karena kan bagian ground gak jadi soal. Yang lainnya bagus, nggak ada bekas solderan. Jos. MOSFET yang digunakan di sini adalah 18N65 18, oh bukan, dia pakai MOSFET K15A600. Terus di sebelahnya nih pakai nggak kelihatan, MCF 11N60. Beda ternyata. Yang ini 15A60 K15A60D, 15A60, dan ini 11N60. Oh, beda rupanya. Oke, kita bandingin sama yang lama ya. Salah ternyata, yang dikirim salah. Yang ini yang inverter, sedangkan yang dipesan ini yang non inverter gitu loh. Terus ini pecah nih. Oh, salah. Ada aja kendalanya. Yang meledak lah, yang salah kirim lah. Kalau gitu mau gak mau ya aku harus ikhlasin. Jadi aku retur lagi barangnya, terus tunggu sampai selesai. Habis itu kalau misalnya udah nyampe dan barangnya bener yang nyampe gitu, baru aku tes lagi kira-kira normal apa enggak nanti. Singkat cerita, setelah beberapa hari akhirnya aku bisa dapetin spare part yang baru, yaitu PSU yang baru setelah dikirim ulang sama yang jualan gitu. Mereka memang salah kirim, yang dikirim sama mereka adalah yang tipenya tuh beda. Yang dikirim adalah yang tipe pakai inverter, sedangkan yang aku inginkan adalah yang nggak pakai inverter.
PCB-nya lebih panjang daripada yang pakai inverter itu. Begitu udah diretur dan nunggu beberapa hari, hampir sekitar semingguan baru barangnya datang. Sekarang langsung aku unboxing untuk bukti bahwa barangnya bener atau salah nanti. Karena kalau nggak di unboxing bakal repot nanti. Bungkusnya rapat banget dan isinya seperti ini, hampir mirip kayak yang sebelumnya dikirim. Rapi banget. Pakai bubble wrap double, ada bubble wrap warna putih dan ada bubble wrap warna merah di tengahnya. Dan pakai isolasi kertas seperti ini. Kardusnya juga tebal. Moga aja di PCB yang baru nih nggak pecah kayak yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya tuh ada pecah di soket dan di ujung PCB-nya. Nggak apa-apa sebetulnya, tapi itu nggak profesional sih. Lebih bagus lagi kalau misalnya tanpa cacat gitu. Ini dia. Sama persis ternyata ini adalah yang versi non-inverter. Cek MOSFET-nya sama 18NM60 dan 2 buah MOSFET lagi 7N65. Trafonya bagus, elko-nya sekunder masih asli, tapi ada satu nih yang janggal, yaitu di jumper. Aku nggak tahu ini kenapa kok di jumper. Oh ternyata jalurnya putus, makanya dia di jumper. Nggak tahu ini jalurnya putus dari pabrik atau memang pas udah keluar dari pabrik putus terus disambung sendiri sama yang jual ya. Yang jelas ada satu jalur yang putus dan di jumper pakai kabel seperti ini. Tapi kabel jumperannya ini kabel jumperan pabrik sih biasanya. Karena kalau jumperan teknisi biasanya bukan pakai kabel yang kayak gini, biasanya lebih jelek lagi gitu. Karena kabelnya tuh ngasal milihnya. Iya bener, ini ada jalur yang putus, satu jalur yang putus, nggak tahu kenapa kok dia bisa putus. Moga aja lah putusnya kabel, putusnya jalur yang tadi itu nggak mempengaruhi kualitas dari PSU-nya ya. Ini dia PSU yang lama, yang rusak dirubung semut dan cacat, kemudian korslet meledak itu. Kita lihat bagian-bagiannya dengan detail ya. Terlebih lagi di IC driver PWM, kita bandingin nih. Driver PWM yang lama dengan yang baru sama apa enggak? Kayaknya sih sama ya, nggak mungkin beda. Karena serinya sama persis. IC driver PWM yang lama ini udah pecah. Kaki nomor 21 itu udah terpental, nggak tahu hilang kemana dia. Ini aku harus pastikan dulu komponennya satu persatu ya. Atau nggak semua lah, yang penting-penting aja untuk memastikan bahwa memang bener ini barangnya. Karena kalau salah PSU nggak bisa hidup juga TV-nya. Tuh sama ya, sama persis. Waktunya kita pasang dan kita uji coba. Hasilnya gimana kira-kira? Moga aja nggak ada kendala yang macam-macam. Moga aja bisa langsung sembuh. Akhirnya mesinnya yang baru datang juga. Dan lumayan bagus sih meskipun ada jumperannya. Jadi ayo langsung kita coba gimana hasilnya kira-kira. Moga aja bisa sembuh total TV-nya ya. Setelah dipasang semua seperti ini, ayo langsung kita tes aja ya. Kita colokin ke arus listrik 220 volt tanpa harus pakai soft start. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nggak ada reaksi apa-apa.
meledak atau sebagainya kayak sebelumnya. Sekarang kita hidupin ya. Ini mati nih. Tadi hidup. Nah tuh hidup tuh. Nyala backlightnya. Kita lihat. Alhamdulillah hidup. Langsung kita putar film dan kita tunggu kuat berapa jam dia. Rapi banget loh. Kita tunggu. Rapi kali kau bahu makan malam. Dan sekarang ini udah jam 11. Tadi dari jam 9.00 aku setel TV-nya. Udah bisa bertahan sampai 2 jam. Dan aku rasa ini udah normal sih, udah bisa dibalikin ke yang punya. Karena gini, begitu aku cek, ini aku mute suaranya supaya nggak masuk ke video. Nih, nggak panas. Atau panas tapi panasnya tuh wajar gitu loh. Biasanya kalau dia rusak, ini kita deketin gini aja, tangan kita udah kepanasan. Terus di mesin ini, heatsinknya tuh nggak panas. Sebelumnya tuh panas banget kalau pakai PSU yang rusak itu. Jadi kalau gitu sih udah selesai ya perbaikan kali ini. Tuh, gambarnya pun normal, nggak ada masalah sama sekali. Udah selesai lah, udah bisa dibalikin ke yang punya. Jadi intinya TV ini sembuh setelah diganti PSU yang baru. Karena memperbaiki PSU itu agak kesulitan kita karena terkendala spare part. Gak ada yang asli, adanya tuh yang palsu semua. Jadi kalau yang palsu dipasang nggak sembuh, TV-nya malah cacat atau tetap cacat dan rusak. Kayak gitu ya. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.